Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Sembari kita niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita melanjutkan kajian fikih muamalat, masih tentang jual beli benda yang mengandung unsur riba, sehingga di benda ini di samping disyaratkan yang sebelumnya disyaratkan hal-hal pada jual beli yang biasa, tapi terkhusus di barang ini ada syarat tambahan yang bertujuan untuk terbebas dari riba. Yang apabila kita menjual beli ini barang kemudian tidak terpenuhi syarat, akhirnya kita terjerumus ke dalam riba. Riba yang perlu kita ketahui bahwa riba itu adalah salah satu dosa besar yang wajib kita taubat darinya kalau sudah pernah melakukan, dan jika sedang kita lakukan wajib kita tinggalkan, dan juga wajib berniat untuk tidak melakukannya kembali. Itu riba. Kemudian riba juga adalah salah satu maksiat yang diancam perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah. Jika kalian tidak mau meninggalkan itu riba, fa'dhanu biharbin minallah, maka ketahuilah bahwa dengan peperangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua perkara yang di situ ada kemungkinan terjadi riba jika tidak terpenuhi syarat, yaitu yang pertama apabila terjadi transaksi jual beli uang dengan uang, ataupun uang dengan emas, emas dengan emas, emas dengan perak. Artinya yang berunsur mata uang. Yang kedua, apabila terjadi jual beli ataupun tukar menukar di masalah, yaitu masalah makanan. Beras dengan beras, beras dengan tepung, ataupun beras dengan dengan garam misalkan. Ini makanan dengan makanan. Apabila terjadi jual beli transaksi makanan dengan makanan ataupun mata uang dengan mata uang, di sini butuh syarat ini supaya terbebas dari riba. Di malam kemarin kita bicarakan tentang jual uang dengan uang. Itu jual uang dengan uang ada kalanya sejenis, artinya jual mata uang yang sama, rupiah dengan rupiah, ataupun dolar dengan dolar, ataupun rial Saudi dengan rial Saudi, ataupun misalkan emas dengan emas, sama emas dengan emas, ataupun perak dengan perak. Nah, ini terjadi pertukaran mata uang yang sama sejenis. Nah, dalam hal ini disyaratkan supaya terbebas dari riba 3 hal. Yang pertama al-hulul. Al-hulul artinya tidak boleh disyaratkan waktu dalam akad. Jadi kalau misalkan seperti ini saya tukar uang 1 juta dengan kamu, ataupun saya beli dolarmu, dolar bulat dengan dolar pecahan, tapi syarat. Tapi syarat dolar saya besok saya kasih. Nah, sekarang saya ambil dulu dolar kamu, tapi syarat dolar saya nanti bulan depan saya kasih di awal bulan. Nah, ini disyaratkan waktu dalam akad, hukumnya dianggap riba, tidak boleh seperti itu. Itu namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Itu syarat pertama, hulul. Syarat yang kedua, tidak harus taqabud. Arti taqabud serah terima dalam akad. Serah terima langsung ke di tempat terjadi akad. Jadi kalau misalkan jual rupiah, bisa terbiasa terjadi seperti yang saya sebutkan di sebelum lebaran. Tukar rupiah dengan rupiah, rupiah bulat dengan rupiah pecahan. Misalkan di bank, itu harus langsung serah terima, kita punya uang kasih ke dia, dia punya uang kasih ke kita, langsung di tempat akad. Tidak boleh uang saya nanti saya kasih, ataupun tunggu dulu saya pulang dulu. Nggak boleh, harus saat itu langsung. Kalau pengen transfer ya transfer saat itu, kalau cash yang ngasih saat itu. Tidak boleh ditunda, nanti saya kasih punya saya, nggak boleh.
Itu terjadi riba liat namanya, riba al-yad. Kemudian syarat yang ketiga, apabila terjadi itu pertukaran mata uang yang sama ataupun emas dengan emas, perak dengan perak, disyaratkan yang ketiga tamatsul, harus sama. Tidak boleh 1 juta bulat, 1 juta rupiah yang bulat ditukar dengan 950 ribu yang pecahan. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, itu riba, namanya ribal fadl. Ribal fadl, riba terjadi karena ada perbedaan ukurannya. Tidak diperbolehkan. Itu namanya riba al-fadl. Ini khusus terjadi di mana apabila terjadi transaksi antara uang dengan uang yang sama ataupun uang yang jenisnya sama. Satu lagi yang juga kita sudah bicarakan kemarin, apabila terjadi pertukaran ataupun transaksi antara satu jenis uang dengan mata uang yang lain tapi masih sama-sama uang. Contoh, dolar dengan rupiah. Kita pengen beli dolar di money changer, ataupun rupiah dengan dolar, ataupun rupiah kita pengen beli rial Saudi. Termasuk juga apabila beli emas, kita punya uang pengen beli emas ataupun ngejual emas. Ini juga sama, ataupun beli perak, jual perak. Ini terjadi transaksi antara satu mata uang dengan mata uang yang lain. Termasuk contohnya jual emas ke rupiah ataupun beli emas dengan rupiah, sama. Ini dalam apabila beda jenis seperti ini, supaya terbebas dari riba disyaratkan 2. Yang pertama harus hulul, harus tidak boleh disyaratkan waktu seperti yang pertama tadi, tidak boleh syarat waktu. Maka kalau pengen beli emas di toko emas, bawa uang langsung ataupun transfer saat itu. Jangan ini saya beli emas, ambil emas dulu, syarat uang saya nanti di awal bulan. Nggak boleh, riba. Kemudian syarat yang kedua harus taqabud, harus serah terima langsung di tempat terjadi akad. Beli real di money changer, maka kalau pengen kasih uang cash, bawa uang langsung, bawa uang cash, dan si pihak money changer juga menyediakan uang langsung. Sudah, ini uang saya, mana uang kamu, selesai. Harus serah terima di tempat terjadi akad. Tidak boleh, ini uang saya, ambil uang kamu. Uang saya tunggu saya pulang ke rumah lu ngambil. Tidak terjadi serah terima di dalam majelis terjadi akad. Ini juga namanya riba al-yad. Yang terakhir yaitu tamatsul, harus sama ukuran, tidak disyaratkan. Karena nggak mungkin sama ukuran rupiah dengan dolar. Kalau 10 pengen beli 10 dolar dengan syaratnya harus sama 10 rupiah, nggak mungkin, tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan harus sama kalau beda jenis, Tapi yang dua hal pertama disyaratkan. Hulul disyaratkan dan juga taqabud disyaratkan. Adapun hal yang ketiga, makanya kalau pengen beli emas jangan harus ngasih uang langsung saat itu. Kalau transfer ya transfer, kalau enggak transfer ya ngasih cash langsung di tempat terjadi akad. Jangan uang saya nanti transfer. Ambil emas, marhaban. Iya, di tempat terjadi akad. Kadang-kadang kan sekarang nggak harus di tempat yang sama, tapi dalam bentuk aplikasi. Aplikasi itu ya di situ akadnya. Mau jual beli dolar, beli nih. Di dalam itu ada rekening dolar. Iya. Rekening rupiah. Lagi perlu transaksi di tempat itu di aplikasi. Boleh. Boleh. Artinya kalau misalkan kita sudah mengetahui dia sudah ngirim barang ke kita, langsung transfer. Jangan ini saya transfer uang, maaf ya, tapi ntar saya transfer rupiahnya nanti. Nggak boleh. Harus saat itu langsung. Ketika kita sudah dikasih dikasih bukti transfer dari dia, kita cek di mutasi sudah masuk uang dia. Saat itu jangan pindah dulu, jangan kamar mandi dulu, jangan tidur dulu. Udah, saat itu langsung transfer uang dia. Ini khusus jual beli mata uang. Kalau jual beli mata uang dolar, dia beli dolar nih, bukan untuk pakai, untuk investasi. Karena beli ya, dolar pada saat itu 15.000 dolar. Pas dolar hari ini
16.000 ada jual. Ah, Jadi tujuannya untuk investasi. ya boleh, Tidak ada masalah. boleh. Itu hak kita. Kita pengen beli dolar, kemudian kita jual. Tapi dalam hal ini disyaratkan jangan sampai kadang-kadang dari sebagian yang orang yang banyak uang, na'udzubillah min dzalik, zalim. Saya pernah ke tempat money changer, kata ini kenapa naik? Oh banyak ini orang nimbun dolar. Dia dijadikan investasi dolar sampai nimbun sampai puluh jutaan, mungkin sampai ratusan juta dolar disimpan. Tujuan apa? Itu ditimbun yang akhirnya ini menyebabkan entar harga dolar semakin naik, terbebani menyebabkan zalim terhadap manusia yang lain. Saat ini masih banyak bisnis transaksi dalam dolar. Dalam bentuk dolar ya. Kita nggak antisipasi, kita rugi. Ah, Ya kan? Karena kita bayar bayaran. Bayaran itu nggak ada dalam rupiah. Bayaran luar negeri itu Iya, iya. laut Itu dolar semua. dolar. Kalau kita nggak awalnya kita nggak kumpulin dolar, Nggak stok. tapi bayar kemahalan rugi. Ya mungkin kalau ada tujuan seperti ini, sebagian tidak mungkin targetnya untuk disimpan kayak orang investasi emas, disimpan sampai setahun. Kadang saya tanya di sebagian money changer, mereka minta harus uang yang yang emisi terakhir, yang tahun 2000 berapa, tahun 2023, tahun 2022, 2020, nggak mau yang lama-lama. Kenapa saya tanya? Alasannya karena itu, karena kalau yang tahun lama itu turun harga. Kalau tahun yang baru ini bisa disimpan lama. Akhirnya memang ada sebagian pengusaha yang berbisnis di situ. Dia beli dolar banyak, ditimbun di rumah, kemudian giliran harganya naik dijual lagi. Ya sebenarnya selama tidak mengganggu perekonomian, ya sah-sah saja. Tapi jika mengganggu dan bisa menyengsarakan orang lain, nah itu juga bermasalah. Itulah sebab kenapa ekonomi Amerika selalu satu. Dia cuma cetak aja. Cetak uang ya. Dolar di luar negeri dia buang. Iya, Kita subhanallah. berebutan. Uang yang dolar yang mereka cetak untuk luar negeri itu masuk susah. Nggak boleh, dia dibatasi kalau masuk ke Amerika cuma beli dolar. Iya. Di sini beli 3 jutaan dolar. Rupiah kita udah habis sama. Dan mereka nyetak dolar tidak lagi harus patokan emas. Na'udzubillah min dzalik. Bodoh ya, kita bodoh juga. Marhaba. Uang korupsi itu ada uang Singapura. Satu lembarnya 10.000 dolar Singapura. Satu lembarnya 100 juta. Itu orang korupsi 10 miliar itu segini. Jadi dia simpan di kantong. Wah nilainya 10 miliar. Iya. Jadi itu sekarang uang yang pecahan besar itu 10.000 dolar Singapura satu lembar kertas. Peminatnya koruptor. Dia bisa taruh di mana-mana di kantong. 10.000 dolar Singapura selembar. Dan di Singapura nggak dijual belikan. Singapura hanya menjual belikan untuk luar negeri. Untuk koruptor. Allah ya Pak. Itu yang mau minta itu antriannya luar biasa. Di Indonesia jual. Yang minta uang besar itu. Luar biasa. Semoga akan kembali kita ke emas. Makanya kalau kita punya uang berusaha investasi dalam bentuk emas, karena rupiah ini nggak terjamin. Rupiah nggak terjamin, dolar nggak terjamin, yang menjamin semua harga adalah emas. Allah. Jadi apabila jual beli dolar dengan rupiah beda jenis disyaratkan dari dua. Yang pertama hulul, yang kedua taqabud. Tidak ada pun tamatsul harus sama, tidak disyaratkan. Boleh misalkan $1 dengan 15.000 rupiah boleh. Kemudian begitu juga dalam hal makanan. Nah, ini sumber masalah yang kedua, masalah makanan. Qala al-musannifu rahimahullah wal mat'um bi jinsihi, kalau menjual makanan dengan makanan yang satu jenis, beras dengan beras. Beras dengan beras, kurma dengan kurma, nuker. Kamu punya beras, saya punya beras, nuker. Nah, ini disyaratkan apabila sama jenis harus 3. Ini semua enggak harus beras, semua makanan.
Semua makanan, malahan sebagian ulama termasuk air. Kita punya air, dia punya air. Kita suka minuman merek yang dia punya. Misalkan kita punya air merek Aqua, dia punya air merek Cleo. Kita pengen tukar. Ada kemungkinan yang pengen tukar air dengan air. Ini dalam hal ini juga dianggap air, dianggap makanan. Karena disebutkan dalam Al-Quran, falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Ketika Talut sudah pengen berberangkat dengan tentaranya, pengen perang, kata Talut ke tentaranya, ini Allah menguji kita dengan sungai. Lagi musim panas diuji, haus diuji dengan sungai. Cara bagaimana bentuk ujiannya? Faman syaribahu falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni. Yang minum dari sungai itu bukan, berarti enggak boleh ikut saya lagi perang. Wa man lam yat'amhu yat'am, dan yang siapa yang tidak yat'am, artinya dianggap air, dianggap ta'am, dianggap makanan. Makanya air, kalau tukeran air berlaku hukum ini. Ketika biasanya terjadi ketika beda merek makanan, beda merek minuman. Kita, kamu minuman itu nggak suka, ya udah tukeran sama saya. Minuman yang sama, minuman sama jenis. Itu kalau makanannya sama, beras dengan beras, ataupun walaupun beda kualitas. Misalkan kita beras super, harganya per kilo 20.000. Dia beras 10.000, 2 kali lipat. Apabila pengen nuker juga harus sama sekilo. Ustaz, kan beda harga. Di situ dulu pernah dilakukan oleh sebagian sahabat. Ada namanya hilah. Hilah ini nyari jalan keluar. Ini yang banyak dilakukan hilah sekarang siapa? Bank syariah. Bank syariah supaya mereka keluar dari riba, nyari bikin hilah seperti ini. Marhaban. Saya meminjam di Eropa. Satu di pasar itu kan profesional. Nah. Saya iya. Waktu saya meminjam di bank profesional. Ya. Itu katakanlah ada yang kecilnya ini. Saya pinjam 1 juta. Ya. Iya. Bank profesional hanya saya disuruh memberikan uang itu setiap bulan 1 bulan. Untuk kendaraan itu saya harus memberikan 120 juta. Jadi saya pinjam 1 juta. Berarti tambah 20 juta. Oke, iya. Di bank syariah saya pinjam misalnya 80 juta. Untuk kendaraan memberikan 120 juta. Iya. Iya. Artinya bunga di bank profesional ini hanya 20 juta. Iya. Kalau di bank syariah iya. Bisa dicek sekarang. Itu dalam hal ini ya saya mengakui bahwa bank syariah memang untuk sekarang ini kadang-kadang ya terlalu mahal, itu benar. Tapi jika kita jangan melihat dari besar kecilnya. Pertama yang mereka lakukan, apabila kita pinjam di bank konvensional, itu artinya bentuk akadnya utang piutang. Yang artinya kalau misalkan kita sanggup bayar pas, Pak. Ini yang banyak terjadi di kampung. Bank konvensional awalnya ngutang 50 juta. Karena sistemnya bentuk bunga dan nanti bunga akan diperbungakan dan akan diperbungakan. Kalau Bapak sanggup bayar, khair. Bisa Bapak mengatakan, kan saya Ustaz cuma bayar 20 juta. Ya khair, kalau sanggup membayar. Tapi saya punya kenalan yang awalnya beliau butuh uang untuk sekolahin anak. Apa yang terjadi? Beliau ngutang di salah satu bank konvensional, nggak mau saya sebutkan. Setelah ngutang, ya namanya orang sendiri aja untuk kehidupan sehari-hari, untuk sekolahin anak butuh hutang. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau ngutang di bank konvensional.
Bunga kecil 0,0. Apa yang terjadi? Kemudian beliau yang namanya manusia awalnya nganggap sanggup ngebayar, kemudian tiba-tiba nggak sanggup. Apa yang terjadi? Itu bang, itu bunga dibungakan lagi sampai jadi kalau bank konvensional persis seperti apa namanya gurita. Bapak lepas di sini dipegang di sini, lepas di sini dipegang di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah disita, beliau satu sendok pun nggak boleh ambil lagi. Itu yang terjadi apabila yang sekarang bank konvensional itu permasalahan utama karena bentuknya utang piutang. Kemudian apabila nggak sanggup bayar, pertama kena penalti. Yang kemudian yang kedua bunga dibungakan lagi. Saya pernah ketemu sama yang orang Aceh yang kemarin ke sini. Itu beliau dulu orang besar di salah satu bank konvensional. Beliau cerita seperti itu. Oh Ustaz, kalau ngutang di bank konvensional sama dengan kamu dipegang sama gurita. Kagak bakalan lepas. Lepas di sini kadang-kadang harus ngutang di bank ini. Untuk nutup ngutang di bank ini harus ngutang di bank lain lagi. Seperti yang terjadi di pinjol sekarang, na'udzubillah. Sama persis. Karena mereka, Ustaz, saya tanya ke beliau, itu beliau orang besar di bank-bank, salah satu bank konvensional. Emang gimana cara? Enggak ada cara, enggak ada solusi. Saya ini ngutang, beliau itu bagian ngasih kredit ke orang juga tugasnya. Seperti itu. Memang iya bagi yang sanggup membayar, mungkin dia mengatakan, oh itu kecil dibanding bank syariah. Sedangkan bank syariah, kembali ke bank syariah, akadnya bukan akad utang piutang. Akadnya akad jual beli. Contoh, Bapak mau beli mobil seharga 100 juta. Kalau Bapak datang ke bank konvensional, Bang saya pinjam 100 juta untuk beli mobil, beli sendiri Bapak. Sedangkan bank syariah sistemnya bukan ngutang di bank. Kita datang ke bank, tolong beliin mobil. Bank beli mobil seharga 100 juta. Kemudian dia jual ke kita cicil seharga 120 juta. Itu 120 juta untuk berhak ngambil laba. Apakah boleh dibatasi? Enggak boleh kita batasi orang ngambil laba untung. Misalkan Bapak beli barang 100.000, Bapak mau jual 200.000, terserah. Itu tidak dianggap zalim karena bentuknya bukan bentuk utang piutang. Kalau utang piutang 100 bayar 120 itu bahaya. Tapi ini bentuk jual beli. Jadi kita datang ke bank syariah, Bang, saya butuh mobil. Akhirnya bank beli dijual ke kita. Artinya apa? Si bank ini sebagai penjual. Cuman dia beli cash sama pihak mobil, dia jual ke kita dalam bentuk apa namanya kredit, yang di situ dia ngambil untung. Cuman yang jadi permasalahan Ustaz, kenapa bank syariah terlalu besar keuntungan? Nah, di situ memang itu perlu diteliti kembali. Artinya itu butuh yang namanya bank syariah bukan malaikat. Mereka itu bukan malaikat, artinya maksum, nggak melakukan kesalahan. Tapi apa yang mereka lakukan salah atau tidak? Tidak salah, karena mereka jual beli, mengambil keuntungan dalam hal jual beli. Boleh Bapak beli 100.000, ngejual 200.000, terserah. Namanya untung. Nah, itu yang di bank syariah. Jadi kita jangan cuma melihat ke kecil besarnya. Tidak. Memang kecil, tapi kalau sempat bermasalah, rumah diambil, tanah diambil, semua diambil sama bank. Saya itu banyak kenalan saya. Banyak yang saya kenal, termasuk beliau cerita sendiri, sahabat. Tapi dia bentuknya bukan bentuk apa namanya. Dia ngambil keuntungannya itu Pak, bukan dan bunga tidak diperbungakan. Itu yang pasti di bank syariah. Artinya kelebihan itu sesuai ketika akad. Akad misalkan diambil untung sekian, dia sampai kapanpun ya sekian. Kalau bank konvensional tidak, awalnya bisa jadi 200 kalau pas bayar, tapi kalau nggak pas, ya subhanallah, kagak bakalan lepas sampai meninggal. Itu artinya bank syariah walaupun dia ngambil lebih besar bisa jadi, tapi konkret, udah segitu. Tapi kalau bank konvensional kecil diambil, kalau sanggup ngebayar, kalau sempat mah, iya penalti. Iya, artinya penalti itu doang, bukan apa namanya, bukan ini Pak, bukan yang bunga tadi diperbungakan lagi.
Nah, itu jadi masalah. Dia maksud saya gini, Pak. Nah, itu mungkin beliau lebih paham bang syariah. Iya. Ya itu penalti karena mereka. Iya. Jadi kalau syariah itu beda sama konvensional. Bisa bilang, misalkan bapak punya 100 juta, memang benar bapak bilang bunganya lebih besar. Iya. Istilah bunga ya. Iya, tapi bukan bunga mereka untuk margin. Nah, kalau di bank syariah, dia diangkat Pak. Misal bapak 12 bulan. Selama 12 bulan itu bapak bayar 150 juta. Bapak nggak perlu bulan-bulan nggak perlu bayar Pak. Yang penting diangkat 12 bulan itu bapak lunas. Apabila bapak nggak lunas, itu baru diangkat juga. Penalti. Tapi kalau di bank konvensional, tiap bulan kita nggak bayar, Itu kena penalti dan di bunga. Itu yang pusing itu. memang benar kata Pak Haji, dia lebih besar. Lebih besar. Tapi nggak ada penalti. Nggak ada resiko. Selama akadnya 12 bulan. Misalnya Pak Haji mau 24 bulan, jadi ditambahin bulan dia. Tapi nggak ada penalti Pak. Tapi di bulan ke-24 Bapak harus lunas. Nah itu ada bedanya. Memang antara kalau Kalah. tapi kalau saya nggak mikirin, saya pernah pinjam, terus terang saya pernah pinjam. Jadi saya bayar di bulan ke-36. Boleh. Nggak ada masalah. Jadi yang penting gini Pak Haji, Bapak pinjam dengan pokoknya 100 juta. Bapak akan pinjam 140. Nah, 140 di maksimum 3 bulan. Yang 40-nya itu Bapak bayar. Tapi yang pokok 100 juta Bapak boleh bayar di bulan 36. Yang 40 itu Bapak boleh bayar 3 bulan. Boleh berdua atau 3 bulan. Jadi kalau kita kan nggak ada konvensional, 100 juta itu harus bayar dalam bulan. Itulah itu penyebab kenapa yang ini saya yang paling tidak bank konvensional ini jelas ribanya itu di salah satunya itu tadi dibungakan. Jadi kalau syariah keuntungan syariah yang 40 dia terbunuh oleh Pak Haji itu harus dibayar tiap bulan. Iya. Tapi pokok boleh dibayar di bulan terakhir. Bulan terakhir. Itulah namanya di bank syariah. Memang dia mungkin ngambil, makanya kita salah pemahaman selalu akan kita anggap bank syariah ini bermasalah ketika kita namakan sama-sama bunga, Pak. Makanya di bank syariah jangan namakan bunga. Bank syariah keuntungan jual beli. Di bank konvensional baru namanya bunga. Sebenarnya bukan bunga. Kalau bunga istilah Masya Allah bagus. Bukan bunga, racun. Riba neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa namakan bunga? Itu memang trik orang kafir laknatullah alaihim merusak ideologi muslimin, diubah kalimat-kalimat yang dasarnya jijik jadi bagus. Dasarnya neraka, api neraka dibalik jadi bunga harum. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita dari hal yang riba. Riba ini adalah sesuatu dosa besar. Masih lama sudah. Sisa 1 menit. 4 menit. Jadi kalau makanan dengan makanan yang sama jenis, syaratnya 3 tadi. Misalkan beras dengan beras, ataupun kurma dengan kurma, ataupun termasuk air dengan air. Itu disyaratkan. Yang pertama harus hulul, harus tidak boleh pakai waktu. Yang kedua harus taqabud, harus serah terima. Jangan ini saya kasih beras saya, tapi beras saya nanti saya kasih ya. Enggak boleh. Jual tukar makanan dan makanan harus serah terima di tempat terjadi akad. Yang terakhir apabila sama jenis beras dengan beras harus tamatsul, harus sama ukuran, Kemudian yang apabila beda jenis makanan, misalkan beras dengan gandum, ataupun beras dengan garam, ataupun beras dengan kurma. Kita pengen nuker kurma dengan beras. Ini makanan dengan makanan tapi beda jenis. Itu juga disyaratkan 2 dong.
Yang pertama tidak boleh pakai waktu, yang kedua harus serah terima di tempat akad, dan tidak disyaratkan harus sama ukuran. Misalkan sekilo kurma tidak harus dengan sekilo beras, boleh sekilo kurma ditukar ataupun dijual dengan 2 kilo beras. Inilah ketentuan tentang riba pada jual beli. Ini riba dalam Islam terjadi dalam 2 hal. Yang pertama dalam jual beli apabila tidak cukup syarat. Yang kedua terjadi riba dalam masalah utang piutang seperti bank konvensional. Saya walaupun seperti ini saya tegaskan, bank konvensional itu riba dan hukumnya haram. Ustaz, saya enggak mau melakukan apa yang Ustaz sampaikan, silahkan. Misalkan saya enggak mau ninggalin bank konvensional, saya tetap ngutang di bank konvensional, silahkan, itu hak Anda. Tapi nanti di hari kiamat, artinya kewajiban saya, wajib saya sampaikan. Kalau bank itu haram, bank itu yang konvensional riba dan haram, dan itu salah satu salah satu dosa besar yang wajib ditinggalkan, yang wajib kita taubat. Terus setelah itu misalkan saya Ustaz enggak mau nerima pendapat Ustaz, ya khair, silahkan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan beriman, siapa yang kufur silahkan kufur. Tapi nanti di hari kiamat, di hari kiamat itu tempat Allah yang ahkamul hakimin. Wassallallahu Allah subhanahu Allah yahfaz riba, benar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah.